Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali Bapak dan Ibu dan teman-teman semua, baik yang ada di tempat maupun yang ada di Zoom. Pada sesi kali ini, kita akan belajar langsung dari sosok yang sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun dalam dunia people management, talent strategy, dan leadership development. Izinkan saya membacakan biodata singkat pemateri kita di sesi terakhir pada hari ini, yaitu Pak Haryo Utomo Suryo Sumarto, yang lebih akrab dipanggil sebagai Pak Haryo, adalah founder dan managing director dari PT Headhunter Indonesia, sebuah perusahaan konsultan di bidang people management sekaligus trusted advisor bagi para CEO, pemilik bisnis dan HR leadership sejak tahun 2009. Pak Haryo membawa pengalaman lintas industri dari awal karir sebagai legal officer di perusahaan IT, lawyer di firma hukum terkemuka, hingga mencoba mendirikan perusahaan di bidang teknologi sebelum akhirnya memilih jalur strategis dalam talent acquisitions, employer branding, budaya organisasi, dan pengembangan kepemimpinan. Dalam sesi hari ini berjudul Four Missing Link of Job Seeking, Pak Haryo akan membedah 4 elemen krusial yang sering terlewat dalam proses pencarian kerja yang apabila diintegrasikan dengan tepat akan mengubah bukan hanya cara kita dalam melamar, tetapi bagaimana kita diposisikan sebagai kandidat yang unggul dalam situasi dan kondisi perekonomian belakangan ini yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan kita. Mari kita sambut bersama dengan tepuk tangan yang paling meriah, Bapak Haryo Utomo Suryo Sumarto. Terima kasih Mbak Sarah. Teman-teman sudah makan siang semuanya? Waktu kritikal. Saya tuh nggak tahu kenapa. Tiap kali saya ngisi itu tuh pasti habis makan siang. Jadi saya mungkin revisi sedikit. Kenapa saya mau ngerevisi sedikit judul materi saya? Setelah saya melihat teman-teman yang hadir on-site, ini bukan muka-muka job seeker ini sebenarnya. Jadi yang online mungkin ada, tapi kayaknya enggak juga gitu. Jadi saya mau mengganti ini, meskipun enggak sempat diedit gitu ya, four missing links of everything. Jadi apapun yang kita mau, itu pasti ada 4 missing link ini. Nah jadi kita akan ngobrol, kita akan diskusi karena tadi udah disampaikan sama Mbak Sarah, ini sedikit profil saya. Jadi orang kalau ngelihat ini, wah kayaknya oke gitu. Tapi sebenarnya sama seperti Om Pit tadi pagi gitu. Saya juga tahun 2007 itu ada di fase di mana saya tuh sebenarnya lagi jobless. Saya di PHK itu di bulan Oktober 2007. Ketika nunggu kelahiran anak pertama yang diperkirakan November 2007. Kurang sebulan lahiran di PHK. Wah bagus banget itu. Nah, tapi dari situ ya saya belajar gitu. Kalau sebenarnya ketika kita menginginkan sesuatu, ketika kita jelas apa yang kita mau, maka tiba-tiba jalan tuh pasti ada aja. Nah ini yang mau saya bagi ke teman-teman semua. Agenda kita rencana sampai 3:30, jadi kita cepat aja, nggak terlalu banyak. Yang pertama, saya harus memberikan disclaimer dulu. Ini sebenarnya sesi apa sih gitu. Udah habis makan siang, topiknya berat. Terus yang kedua, ini tadi, where do you want to go? Karena kadang-kadang clarity orang tuh nggak cukup jelas. Ibaratnya pengen sesuatu, tapi tidak bisa mendeskripsikan apa yang diinginkan. Yang ketiga, akhirnya kita masuk nih, dari apa yang kita inginkan, kemudian kondisi kita sekarang, itu sebenarnya selalu ada 4 missing links. Nah, terus nanti kita akan bicara sedikit mengenai holistic framework-nya. Jadi 4 missing links ini sebenarnya adalah bagian dari holistic framework. Dan kemudian nanti yang terakhir, kita interaksi. Saya akan menjanjikan bahwa sesi saya tidak panjang, kita akan lebih banyak diskusi. Kenapa? Karena menurut saya, materi saya itu lebih kena kalau seandainya dibawa ke situasi dan kondisi serta konteks teman-teman masing-masing. Ya, sesi saya selalu ada aturan. Jadi yang pertama adalah
kita ngomongin yang praktis-praktis aja. No teori ya, Om Pit. Pokoknya kita sebagai praktisi, kita agak menghindari hal-hal yang sifatnya teori. Kemudian yang kedua, jumlah orang tidak terlalu banyak, baik di Zoom maupun di onsite. Jadi silakan berpartisipasi secara aktif, mengajukan pertanyaan, supaya nanti kita bisa belajar bareng-bareng. Berdasarkan situasi teman-teman, ada sesuatu yang bisa kita petik dari sana. Dan yang terakhir, kita diskusi secara terbuka. Ya, karena selain berpartisipasi secara aktif, belajar satu sama lain, kita juga di sini saya yakin bisa belajar dari pengalaman masing-masing. Nah, ini disclaimer yang tadi mau saya sampaikan. Disclaimer yang pertama, teman-teman, adalah apakah sesi ini mengenai teaching? Apakah mengenai consulting? Apakah mentoring? Atau coaching? Banyak di antara teman-teman itu yang tidak bisa membedakan 4 hal ini. Baik sebagai peserta, maksudnya yang menerima informasi, atau sebagai pemateri. Nah, jadi saya mau memberikan disclaimer. Kita nih sebenarnya hari ini mau ngapain? Saya membaginya ke dalam dengan 2 sumbu nih, teman-teman. Ada sumbu X, sebelah kanan ini directive, sebelah kiri non-directive, kemudian ada sumbu Y, yang atas konten, yang bawah konteks. Teaching digabung dengan consulting, itu yang disebut training. Consulting digabung dengan mentoring, itu disebut advisory. Mentoring digabung dengan coaching, itu developmental. Kemudian coaching dengan teaching, itu facilitation. Kenapa? Teman-teman bisa lihat, teaching dan consulting itu berat di konten. Kontennya banyak, ya kan? Terus, kalau misalnya konteks, ini sebenarnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi teman-teman. Ibaratnya, teman-teman mendapatkan informasi bagaimana mengelola keuangan. Itu konten. Tapi kemudian teman-teman mengelola informasi tersebut berdasarkan konteks dan situasi teman-teman masing-masing. Misalnya, saya belajar mengelola keuangan untuk melunasi hutang. Misalnya, saya belajar mengelola keuangan untuk bisa untuk bisa healing. Saya bilang mengelola keuangan mungkin karena anak saya sebentar lagi akan masuk sekolah, usia SD misalnya perlu biaya. Jadi itu yang dimaksud, kontennya mungkin sama, tapi konteksnya itu bisa sangat berbeda. Nah, hari ini saya akan mengkombinasikan teaching dan coaching, teman-teman. Jadi sebenarnya hari ini lebih ke arah fasilitasi. Saya nanti akan menyampaikan materinya, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ke teman-teman, tapi kemudian nanti tugas teman-teman untuk membawa ini ke dalam konteks situasi dan kondisi yang sedang teman-teman hadapi. Tadi saya ngobrol sama Mbak Moi. Kita ngobrol di bulan Januari ya Mbak Moi ya. Pak, saya di offer Pak. Tadi laporan, Pak saya di counter offer Pak. Akhirnya nggak jadi pindah ya Mbak Moi ya. Jadi dari bulan Januari sampai sekarang Mbak Moi masih di tempat kerja yang lama. Kenapa? Karena dipertahankan di counter offer. Nah, nanti itu tinggal dibawa sebenarnya aspirasi karir kita ke depan itu apa. Mau aspirasi karir kah, mau apapun itu. Nanti yang jelas ada clarity dari soal goal-nya. Nah ini ya, jadi kita nanti hari ini kita akan lebih banyak facilitation. Nah kita mulai dengan pertanyaan sederhana dulu nih teman-teman. Where do you want to go? Kenapa? Karena di sini sebetulnya banyak orang itu yang mulai lost. Orang tuh hanya bisa mendefinisikan situasi dan kondisi sekarang. Oh ya, situasi dan kondisi sekarang sedang tidak baik-baik saja. Tadi Om Pit sudah sampaikan, yang dari Stephen Covey itu, ada circle of control, ya kan? Ada circle of influence, dan kemudian ada circle of concern. Kebanyakan di antara kita, itu tidak pernah berpikir sebenarnya kita ini mau kemana. Yang artinya kita harusnya fokusnya pada circle of control, lingkaran yang paling dalam. Justru kita malah fokusnya pada circle of concern, hal-hal di luar itu.
sangat keras. Tiba-tiba macet. Iya, teman-teman. Ini tadi yang Om Pit di sesi pagi tadi. Circle of control. Di sini. Kemudian di sini yang kedua apa? Influence. Terus yang paling luar? Concern. Ya. Kebanyakan di antara kita itu justru malah fokusnya pada circle of influence, circle of concern, dan mengabaikan bahwa sebenarnya kita harus fokusnya adalah pada circle of control. Teman-teman ada notice gitu? Saya minta teman-teman untuk nulis dong satu hal aja. Saat ini sebenarnya yang ingin teman-teman raih, yang ingin teman-teman capai, itu apa sih? Boleh nggak dituliskan? Boleh, bebas ya. Nggak harus melulu soal karir, karena tadi judulnya udah diganti. Four missing links of job seeking ternyata kurang relevan ini audience. jadi saya ganti four missing links of everything. Gitu. Nah, kira-kira apa nih? Mungkin yang jomblo, saya berencana tahun depan ingin menikah. Gitu. Silakan tuliskan. Where do you want to go? Boleh terkait dengan karir, boleh terkait dengan kehidupan pribadi, boleh terkait dengan kondisi keuangan, boleh terkait dengan bisnis. Silakan dituliskan. Oke, sudah? Oke. Teman-teman baca lagi, yang tadi ditulis, itu menurut teman-teman, kalau kita pakai pendekatan SMART, ya, specific, measurable, achievable, realistic, time bound, itu kira-kira kalau di breakdown seperti apa? Apakah cukup spesifik? Apakah dapat diukur? Apakah dapat diraih? Achievable? Apakah realistik? Dan apakah ada waktunya? Jangka waktunya? Misalnya, saya ingin dapat pekerjaan. Oke. Buat lebih spesifik. Saya ingin dapat pekerjaan, misalnya di industri apa, posisinya apa. Kemudian measurable. Berarti posisi goal ini itu bisa kita ukur keberhasilannya. Ya, kalau dapat kerjaan gampang aja, begitu kita tanda tangan offer letter berarti kita udah dapat kerjaan. Achievable harus yang achievable. Jadi nggak salah loh teman-teman kalau misalnya teman-teman di bidang IT, misalnya teman-teman software engineer gitu. Saya ingin diterima di Google misalnya. Nggak salah gitu. Tapi kalau teman-teman saat ini masih bekerja di warnet, itu masih agak jauh. Jadi harus ada hal yang mungkin sifatnya achievable dan realistik. Dan kemudian time-nya itu berapa lama? Oke. Nah, ketika teman-teman sudah menuliskan where do I want to go, itu sebenarnya adalah goal, ya. Itu yang teman-teman ingin capai. Minimal teman-teman sudah punya clarity nih, ya. Minimal teman-teman sudah punya clarity. Dan kemudian coba bawa ke kondisi sekarang nih, teman-teman. Kalau kondisi sekarang, misalnya itu kan goal yang kita inginkan di masa depan. Kalau kondisi sekarang, kita sekarang bagaimana?
realnya, kondisi sekarang. Ini yang kita mau, ini kondisi kita sekarang. Coba tuliskan kondisi kita sekarang. Ada gap nggak? Karena besar kemungkinan pasti ada gap, teman-teman. Karena kalau misalnya nggak ada gap, itu berarti bukan goal. Itu udah jadi realitanya teman-teman. Gitu. Nah, teman-teman yang di Zoom juga dituliskan goalnya apa, yang ingin dicapai apa, bebas, boleh terkait dengan karir, terkait dengan bisnis, terkait dengan kesehatan misalnya, terkait dengan keuangan, apapun itu. Dan kemudian bandingkan dengan kondisi sekarang. Mungkin kalau yang keuangan kan harapannya misalnya nih, oh saya pengen penghasilan saya di Januari 2026 itu sudah tembus misalnya 40 juta rupiah. Bandingkan dengan kondisi sekarang. Oh, kondisi sekarang saya terimanya masih 15 juta. Misalnya. Nggak apa-apa, tuliskan aja. Supaya apa? Supaya kita bisa lihat gap-nya tuh seberapa jauh. Banyak orang itu yang bahkan menuliskan goal-nya aja malu-malu. Takut-takut. Gitu kan? Karena yang dipikir tuh, aduh kayaknya nggak mungkin. Aduh kayaknya nggak mungkin. Sekali lagi teman-teman, kita bukan bicara mungkin tidak mungkin gitu, tapi kita mau membangun sebuah rencana. Jadi tadi nggak salah loh ya, kalau misalnya mau jadi software engineer di Google, selama timeline-nya itu masuk akal. Yang tadi saya kasih contoh, ibaratnya teman-teman sekarang masih jaga warnet, tapi kemudian pengen jadi software engineer di Google, dalam waktu berapa lama? 3 bulan. Nah itu agak-agak tidak realistik. Sudah? Dapat ya? Goal sama realitinya. Nah, teman-teman, analisis itu kan berarti ada gap, ya. Banyak di antara kita yang tadi seperti Om Pit sampaikan, itu kenapa fokusnya adalah di circle of influence, circle of concern, dan tidak fokus pada circle of control, karena kita dari zaman sekolah itu kadang-kadang dididik untuk menyalahkan keadaan. Jadi, ya maaf nih. Pak Santo itu cerita sama saya. Beliau tadi cuma bilang anak kampung gitu kan. Teman-teman tahu dia aslinya dari mana? Singkawang, Kalimantan Barat. Nah, beliau tuh bilang gitu, Pak Aryo itu saya dulu ibaratnya di Singkawang bisa sekolah aja itu sudah bagus gitu. Karena dulu semiskin itu orang tua saya. Sangat mudah untuk kita menyalahkan keadaan orang tua kita miskin, sekolah ya apa adanya aja, sehingga kemudian ketika kondisi dan situasi yang kita alami itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, jawabannya apa? Nasib. Nah, dengan teman-teman punya goal yang jelas dan kemudian teman-teman bisa melihat realitanya, sebenarnya teman-teman diajak untuk fokus ke sini. Circle of control. Cuma 4 hal ini loh teman-teman yang seringkali terlupakan. Mau itu cari kerja, mau itu memperbaiki kondisi keuangan, mau itu memperbaiki kondisi bisnis. Nah, 4 missing links itu apa? Teman-teman harus sadar dulu bahwa segala sesuatu itu dari pengalaman dan pengamatan saya, itu tergantung pada yang pertama, mindset. Ya. Jadi kita belok sedikit ke soal cari kerja.
banyak di antara teman-teman kita atau bahkan diri kita sendiri ketika melamar pekerjaan, yang mereka pikirkan itu adalah, ya, bagaimana caranya saya bisa dapat uang? Cari kerja susah. Wah, ini salahnya pemerintah. Mana 19 juta lapangan kerjaan? Ya memang itu janji ya. Tapi kan kita tetap harus proaktif tuh untuk mencoba mengatasi keadaan. Nah, mindset ini kenapa tadi saya undang para panelis itu yang mereka para business owner, sebenarnya saya pengen membuka mindset teman-teman bahwa perspektif dari business owner itu adalah mereka tuh pengen loh hire orang, mereka tuh pengen loh dapat orang yang bagus, tapi kok susah ya? Sementara di luar sana kan pada bilang gitu, susah cari kerja. Ada sesuatu yang nggak nyangkut di sana. Dan ini menurut saya yang harus dibenahi ini adalah mindset kita dulu nih. Orang kita yang butuh, kita yang cari kerja gitu kan. Mindsetnya adalah semua pengusaha itu punya masalah. Apakah saya bisa menjadi solusinya? Nah, itu yang pertama. Karena saya seringkali, ya saya kan udah interview banyak orang ya. Teman-teman dari tahun 2008, saya pertama kali jadi headhunter tuh tahun 2008. Sampai sekarang berarti berapa? 17 tahun lah, jalan 18 tahun. Mungkin saya udah interview lebih dari 2000 orang lah. Sedikit sekali mereka itu yang mengedepankan atau mengajukan pertanyaan, Mas Aryo, kliennya Mas Aryo ada masalah apa? Jarang banget yang nanyain itu. Karena begitu mereka menanyakan ada masalah apa, di saat itu mereka mengukur diri apakah saya bisa bantu atau tidak. Apakah ada kandidat-kandidat yang mundur setelah mengajukan pertanyaan itu? Banyak. Karena mereka lihat, oh aduh itu nggak realistis. Bisa. Gitu. Atau kalau misalnya mereka mau di interview pun, mereka bilangnya, boleh nggak saya ngobrol sama user? Boleh nggak saya ngobrol sama owner untuk saya berikan, tanda kutip, pencerahan situasi dan kondisi market realnya itu seperti apa? Nah, itu sebenarnya udah jadi plus point tuh teman-teman. Karena apa? Karena mindset kita itu adalah sebagai problem solver, not just part of another new problem. Nah, mindsetnya udah benar bahwa kita harus jadi apa teman-teman? Problem solver. Problem solver. Cuma problem solver itu untuk menjadi problem solver artinya kita harus menguasai skill set yang tepat. Kemampuan kita apa sih? Skill kita apa sih? Yang bisa mendukung kita untuk menjadi seorang problem solver. Tadi kalau misalnya ini saya sampaikan konteksnya adalah ketika kita cari kerjaan. Tapi bisa nggak ini kita bawa ke konteks yang lain? Misalnya adalah ketika kita sedang ingin mengembangkan, misalnya. Bisa nggak ini mindset problem solver ini kita bawa dengan skill set yang kita punya? Nah, Pak Rio, kalau seandainya skill setnya kita nggak punya gimana? Ya mau tidak mau, harus belajar hal baru gitu kan. Karena ya itu yang terjadi saat ini, skill set kita itu kadang-kadang, misalnya kita tahun lalu baru dapat sertifikasi, tiba-tiba tahun ini AI sudah menggantikan itu. Baru tahun lalu teman-teman misalnya mendapatkan sertifikasi data analis, tiba-tiba AI sekarang bisa melakukan data analisis dengan jauh lebih cepat. Nah, itu artinya kan kita masih harus mengasah skill set kita. Skill set apa yang kita punya? Teman-teman, saya minta tolong, baik yang onsite maupun online, coba
bikin list sebanyak mungkin skill set yang teman-teman punya. Skill apa aja yang teman-teman punya? Jadi yang pertama, teman-teman bisa jadi problem solver untuk apa? Jadi teman-teman harus mendefinisikan masalahnya tuh apa sih? Masalah yang dihadapi oleh klien saya, masalah yang dihadapi oleh perusahaan di luar sana, masalah yang saya hadapi, itu apa dan bagaimana saya bisa menjadi problem solver. Itu yang pertama. Terus yang kedua, skill set apa yang saya punya yang bisa membuat saya menjadi seorang problem solver dari masalah yang saya identifikasi. Oke, coba di list, nggak usah banyak-banyak mungkin teman-teman, 5, menurut teman-teman 5 yang teman-teman tuh paling oke, paling jago. Mungkin jago accounting, mungkin jago dalam hal interviewing, menginterview kandidat gitu ya. Mungkin jago dalam kalkulasi struktur bangunan untuk teman-teman yang teknik sipil. Lima aja. Kira-kira apa saja? Sudah dapat? Kalau teman-teman sudah dapat skill set 5, teman-teman sekarang geser ke missing link yang ketiga. Missing link yang ketiga itu adalah toolset. Ya kan nggak mungkin ya teman-teman istilahnya teman-teman yang accounting, jago accounting, itu kemudian melakukan kalkulasinya dengan menggunakan sempoa. Di zaman sekarang, nggak mungkin, pasti kan? Nah, kira-kira ketika teman-teman jago di bidang accounting, toolset apa sih yang teman-teman kuasai? Misalnya software accounting apa yang teman-teman kuasai? Dan saran saya, teman-teman, di era sekarang ini, please jangan masukkan Microsoft Office. Semua orang bisa Microsoft Office. Seharusnya bisa. Atau jangan juga masukin misalnya WordStar. Itu zaman kita banget itu ya. Lotus, WordStar gitu. Nah, toolset apa nih yang kekinian yang membantu teman-teman untuk melengkapi skill set agar skill set tersebut bisa mendukung teman-teman menjadi problem solver. Nah, toolsetnya nih apa aja? Pokoknya toolset ini kata kuncinya adalah semua yang mempermudah teman-teman di dalam mengerjakan tugas atau ketika melakukan skill yang teman-teman punya. Pokoknya Microsoft Office sudah nggak jadi keunggulan lah sekarang. Nah, mindset sudah, skill set sudah, toolset sudah. Yang keempat, teman-teman, ini kita bicara hal-hal yang terkait dengan internal control. Apa yang dimaksud internal control? Bagaimana teman-teman mengelola respon ketika sesuatu terjadi. Baik itu sesuatu yang diharapkan maupun sesuatu yang tidak diharapkan. Internal control ini
Kenapa saya masukkan ke dalam 4 missing link, teman-teman? Sekali lagi, kita itu kecenderungannya terbiasa untuk reaktif. Saya ada cerita dari teman saya. Di sebuah kota, bukan di sebuah kota, di sebuah komplek perumahan, itu ada 2 orang yang bertetangga. Katakanlah misalnya, saya pakai contoh real nih, misalnya Bu Mita sama Bu Iva, tetanggaan. Ya kan? Pagi-pagi, Bu Iva datang nih ke rumahnya Bu Mita. Nggak ngetok, nggak apa, di halaman, di depan pintunya, naruh bungkusan. Terus kemudian Bu Iva pergi. Bu Mita nggak tahu kalau Bu Iva naruh bungkusan di depan pintu. Asisten rumah tangganya Bu Mita keluar, melihat ada bungkusan. Apaan nih? Buka. Kaget. Balik, lapor ke Bu Mita. Bu, jangan ke depan. Kenapa? Ada yang naruh sesuatu di depan. Emang apaan? Pokoknya jangan. Karena Bu Mita penasaran, Bu Mita ke depan. Keluar, ngeliat. Apa yang dikirim oleh Bu Iva? Kotoran sapi. Kalau kita di posisi Bu Mita, reaksi kita apa? Langsung berburuk sangka kan? Bu Iva ini cari gara-gara apa gimana? Kan? Tapi ternyata cerita teman saya, telepon, Bu Iva makasih, udah diterima. Gitu. Ternyata dua-duanya adalah penggemar tanaman. Dan kotoran sapi itu adalah bagian dari pupuk. Yang memang selama ini Bu Mita itu berharap, kok mau cari kotoran sapi untuk bahan pupuk tanaman susah bener. Bu Iva cuma naro doang, nggak kasih tahu apa-apa. Nah, itu contoh tuh teman-teman. Internal control kita sebenarnya adalah menentukan bagaimana kita merespon terhadap segala sesuatu. Jadi kadang-kadang kita itu melihat segala sesuatu itu hitam putih. Tapi tidak pernah melihatnya itu dengan perspektif yang lebih clear. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Nah, kok ya pas ya? Tadi tuh Om Pit tuh ada nunjukin ini begini kan? Ini udah ada dari tadi loh. Makanya saya tadi kaget ketika Om Pit nunjukin, loh kok sama? Kok sama gitu. Tanpa janjian loh, kita nggak ngobrol apa-apa. Dan ini teman-teman, jadi tadi Om Pit mungkin udah jelasin sedikit gitu. Kita itu internal controlnya itu cenderung biasanya lari-lari di sini nih teman-teman. Antara shame, ya kan, rasa malu, guilt, rasa bersalah, kemudian ini apatis, terus ini grief itu kesedihan, fear, takut, desire, nafsu, keinginan yang negatif, kemudian anger itu kemarahan, pride itu bukan bangga ya, tapi lebih kayak gengsi tinggi lah gitu. Courage ini sebenarnya udah mulai agak membaik ya, yang ini keberanian ya kan. Kemudian di sini netral, kemudian willingness mulai ada kemauan. Terus acceptance penerimaan, kalau di sini ada yang bilang ini udah mulai ikhlas gitu kan, udah mulai ikhlas menerima. Kemudian reason mulai memahami makna. Mulai memahami makna, oh segala sesuatu itu ada hikmahnya. Terus love, ya, cinta, kasih sayang, joy itu kegembiraan, peace, damai. Ya. Kebanyakan teman-teman dalam kondisi yang tidak menguntungkan, kita itu larinya biasanya mulai dari pride 175 ke bawah sampai 20. Ya. Jadi ini ego, di sini gengsi, itu sebenarnya masuknya adalah ke tingkat kesadaran atau tingkat emosi yang sebenarnya rendah.
Ini kalau ngapalin segini banyak kan susah ya teman-teman. Tapi saya selalu berpikir bahwa saya tuh apapun yang terjadi, itu saya mulainya tuh adalah dari acceptance dulu. Jadi apapun yang terjadi pada diri saya, itu saya pokoknya berusaha untuk nerima dulu. Ikhlas gitu kan. Dan kemudian dari ikhlas itu, saya coba memetik hikmah. Ini maknanya apa ya? Hikmahnya apa ya? Kenapa ini kejadian? Dan kemudian dari situ saya berusaha untuk istilahnya menumbuhkan rasa cinta gitu. Cinta tuh dalam artian ya saya mensyukurilah ini kejadian gitu, karena bisa jadi sebenarnya banyak orang yang mengalami hal yang lebih buruk daripada saya. Dan kemudian bagaimana menumbuhkan kegembiraan? Ini menarik karena sebenarnya kita tuh tidak harus gembira hanya karena hal-hal yang menyenangkan kita kok, teman-teman. Saya selalu bilangnya di sini adalah joy for no reason. Ya udah nggak ada alasan, kita memang gembira aja bawaannya. Kemudian dari ketika kita bisa acceptance, kemudian kita bisa memetik makna atau hikmah, kemudian kita bisa mensyukuri, menganggap bahwa ini bagian dari kasih sayang Tuhan gitu ya, kasih sayang Allah. Terus kita bisa tumbuh kegembiraan sehingga kita pada akhirnya damai. Enlightenment ini udah level yang tertinggi yang ibaratnya kita udah nggak ngerti deh. Itu udah yang ibaratnya kalau dalam Islam udah ya lillahi ta'ala, udah yang segala sesuatu tuh benar-benar fokusnya tuh udah pada dunia. Nah, ini saya ngerasa belum bisa sampai ke sini, jadi pol-polan saya berusaha sampai sini nih, sampai 600 sini. Tapi mulainya dari mana? Mulainya dari 350 nih teman-teman. Acceptance dulu. Itu yang saya maksud, internal control kita kadang-kadang, karena kita reaktif, akhirnya yang muncul biasanya adalah tingkat kesadaran rendah, tingkat emosi rendah. Mulai dari ngerasa malu, ngerasa bersalah, apatis, terus sampai ke atas. Sampai batas pride, sampai batas ego atau gengsi yang angkanya 175 itu. Ini teman-teman, internal control itu membuat kita tuh bukan berarti menafikan hal-hal ini ya. Karena ini memang amat sangat manusiawi dan boleh banget kita merasakan emosi-emosi ini. Cuma yang jadi masalah adalah ketika internal control kita lemah, maka mulai dari angka 200 ke bawah ini teman-teman, kita akan terperangkap di sana. Kita akan terjebak dalam kesedihan, kita akan terjebak dalam rasa takut, kita akan terjebak dalam rasa bersalah, malu, sehingga kita nggak akan bisa naik untuk menerima dengan ikhlas. Nah, ini kenapa saya bilang missing links sekali lagi, teman-teman. Mau teman-teman mindsetnya benar. Oh, saya pengen jadi problem solver. Skill setnya oke. Toolsetnya, wah ini semua toolset yang kekinian, yang advance teman-teman menguasai, tapi teman-teman internal kontrolnya lemah, maka satu penolakan, satu jawaban no, tidak, itu bisa menghancurkan teman-teman. Jadi susah untuk mencapai goalnya dari reality yang ada kalau internal kontrolnya lemah. Teman-teman kalau nanya saya, oke, lalu bagaimana cara kita bisa mulai acceptance? Kuncinya itu tadi teman-teman, jangan reaktif. Karena ada yang bilang ya, oh kalau kita menyampaikan sesuatu jangan dimulai dengan kata jangan atau tidak. Gitu. Saya tuh bolak-balik baca Quran gitu, terjemahnya banyak kata-kata jangan loh. Jadi sebenarnya jangan reaktif itu sebenarnya hal yang wajar. Kenapa kalau kita reaktif itu akan selalu larinya ke bawah? Karena ini setelan kita, teman-teman. Ingat fight or flight. Jadi kita ngerasa bahwa karena itu bukan sesuai dengan maunya kita, maka ini secara otomatis akan muncul. Kesadaran kita membuat kita fokusnya pada, oke, kita terima dulu deh.
kita ikhlas dulu. Kemudian setelah kita bisa ikhlas, kita mencari makna atau hikmahnya, dan kemudian dari situ kita bisa mensyukuri ya dengan penuh cinta bahwa oh ya ini sebenarnya Tuhan tuh sayang sama saya gitu. Bisa jadi kalau saya masuk ke sana malah saya yang kena gitu. Ini saya belum pernah cerita, tapi sebenarnya saya pernah cerita sama tim saya sih, tapi belum pernah cerita di publik. Tahun 2000 lupa 2005 teman-teman, 2005. Saya pernah ikut seleksi di salah satu lembaga negara. Tahun 2005, ya 2005 tuh. Saya melalui sekitar 6 tahapan, ya namanya lembaga negara ya. Mulai dari yang tes tertulis, FGD, psikotes, apa segala macam, sampai terakhir itu tes kesehatan. Sampai tinggal menyisakan 9 orang. Saya diinterview oleh calon user, direktur waktu itu, dan kemudian cocok nih, ngobrol cocok. Udah sama-sama enak lah. Pede dong saya. Tinggal 9, mau diambil 3. Begitu pengumuman teman-teman, saya nggak termasuk yang 3. Kaget kan saya. Karena saya sudah tuker-tukeran kartu nama dengan direktur yang mewawancarai saya kirim email ke beliau. Pak, terima kasih atas kesempatannya. Pokoknya bla 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 gitu. Kalau seandainya tidak keberatan untuk evaluasi saya ke depan, apa kira-kira yang masih kurang yang menyebabkan saya tidak direkrut di komisi ini, di lembaga ini? Dibalas sama beliau. Jawabannya apa teman-teman? Saya gagal di medical check-up. Dan teman-teman tahu, seminggu sebelum medical check-up, saya operasi lutut. Operasi kecil sih sebenarnya, meniskus saya robek waktu main basket gitu. Terus dioperasinya ada penjadwalnya seminggu sebelum saya medical check-up. Dan ternyata dari operasi ini itu angka SGOT, SGPT saya tinggi. Sehingga dugaannya saya sakit liver. Padahal itu adalah dampak dari operasi. Saya nggak diterima gara-gara itu. Dan kebetulan waktu itu saya itu seharusnya bergabung di komisi yang ibaratnya intelnya lah. Itu. Bukan komisi, direktorat yang merupakan intelnya. Lembaganya KPK. Tahun 2005 ya, masih oke lah. Komplit ketawa. Zaman itu teman-teman, yang saya bayangkan adalah kalau seandainya saya masuk di situ, bisa jadi bukan Novel Baswedan yang saya. Itu jadi di situ tuh setelah butuh waktu berapa tahun gitu untuk melihat. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena waktu diskusi dengan direktur, itu dijelaskan tugas saya tuh apa. Dan tugas saya itu ibaratnya saya tuh bahkan tidak boleh menceritakan ke istri saya, waktu itu saya masih single ya, tapi kalau nanti sudah menikah, nggak boleh ya cerita tentang kerjaannya ke istri, nggak boleh cerita ke teman-teman. Bahkan waktu itu sempat kalau misalnya pun ada kumpul-kumpul dengan teman-teman sekolah, jangan bicarakan apa-apa tentang pekerjaan Anda. Betapa ngerinya kan kerjaan itu. Nah, itu dari situ jadi butuh waktu berapa lama gitu untuk memetik hikmah bahwa sebenarnya Tuhan tuh nyelamatin saya. Nah, ini teman-teman, 4 hal ini sebenarnya kan nggak istimewa ya. Tapi percaya deh, setiap kali saya bicara sama orang yang desperate tentang kerjaan, desperate tentang rumah tangga, desperate tentang keuangan, pasti ada yang miss dari salah satu dari 4 ini. Itu tadi saya bilang, teman-teman coba bawa ke konteksnya masing-masing. Ada nggak yang kosong? Mindsetnya kosong, skill setnya kurang, tool setnya nggak ada, internal controlnya apalagi. Saya juga baru tahu hari ini bahwa ternyata perlu ada internal control, ibaratnya kayak gitu. Nah,
Holistic framework-nya gimana? Teman-teman posisikan itu tadi, ya, posisikan itu tadi. Sebenarnya kalau saya lebih suka melihatnya, itu adalah ketika teman-teman punya goal, atau goals ya. Kan tadi saya bilang, perlu ada clarity. Perlu ada clarity. Ini harus dijabarkan dulu secara spesifik, measurable, achievable, realistic, time bound. Ketika goal sudah ketahuan, teman-teman lihat realitinya sekarang seperti apa. Oh, saya pengen dapat kerjaan. Misalnya, saya pengen dapat kerjaan baru. Atau saya pengen berbeda dengan Om Pit tadi, saya pengen bisa di-approach headhunter. Kalau Om Pit kan nggak pengen ya. Trauma. Karena udah trauma. Realitinya apa? Apa yang membuat saya menarik di mata headhunter? Nah, realitinya sekarang saya connect headhunter, kirim DM, nggak dibalas gitu. Maaf ya kalau ada teman-teman yang DM saya belum dibalas gitu. Bukan karena saya sombong gitu, tapi kadang-kadang suka tenggelamnya tuh cepet banget gitu. Makanya Bu Mita waktu itu ngenalin saya gitu kan ke kliennya beliau nge-add saya, DM saya, belum saya balas sampai akhirnya saya ketemu dengan orangnya langsung gitu. Dan kemudian dari situ saya sadar gitu, oh ya ternyata Bapak sudah kirim DM ya ke saya, maaf ya Pak belum dibalas gitu. Nah, teman-teman yang membuat kita pada akhirnya dari reality itu bisa mencapai goal kita, dan goal kita itu apapun, sebenarnya itu tadi. Ya. Mindset, skill set, kemudian tool set, terus yang terakhir apa teman-teman? Internal control. Internal control. Nah, sudah. Ini sebenarnya adalah tangganya teman-teman. Tangganya menuju ke sana. Cuma, ya waktu itu saya dikritik gitu kan. Bagus. Cuma satu mas, kamu melupakan yang maha kuasa. Berat kan? Ups, bener juga. Ups. Oke. Jadi, teman-teman, holistic framework ini sebenarnya ini yang pertama. Ini framework yang pertama. Karena saya dikritik seperti itu tadi dan responnya sama seperti Bu Mita, ups gitu kan. Bukan berarti saya menafikan Gusti Allah, bukan saya menafikan Tuhan gitu. Tapi saya melihat bahwa ini adalah bentuk ikhtiar lahir. Sehingga ikhtiar batinnya seperti apa? Nah, kalau saya bilang gitu kan, Anda harus rajin tahajud, harus rajin puasa gitu. Saya bukan Ustadz Adi Hidayat masalahnya. Jadi ketika saya ngomong itu tuh orang nggak ada yang percaya gitu kan. Emang Anda tahajud Pak? Iya sih, sesekali. Gitu. Nah, akhirnya terus saya bikin gini aja teman-teman. Ini yang kedua, sorry. Ini yang kedua. Holistic framework itu ada dua framework yang digabung. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Frameworknya seperti ini. For missing links-nya nih ya teman-teman ya. Apapun goal-nya teman-teman, ini for missing links-nya yang menjembatani antara reality dengan goals. Kemudian yang kedua, untuk menjawab kritik teman saya, karena saya dianggap terlalu sekuler, akhirnya saya buat ini yang kedua itu dengan menggunakan pendekatan matematika. Dengan pendekatan ala ini. Anggap aja ini kubus ya teman-teman. Ada yang bilang itu, Pak Haryo mau gambar segitiga aja nggak bener gitu. Ini kubus ya, anggaplah ini kubus.
Jadi kalau kubus, kalau kita dulu zaman SD kan, wah di sini dikasih titik-titik gitu, untuk menunjukkan bahwa ini 3D. Ini kan. Nah, saya selalu bilang, teman-teman, di sini itu adalah, anggap kubus ini adalah kotak rezeki kita. Ya, saya tulis aja di sini ya, kotak rezeki. Bukan kotak Pandora, kotak rezeki. Rumus volume? Rumus volume apa teman-teman? Panjang kali lebar kali tinggi. Saya selalu percaya bahwa kotak rezeki kita ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama adalah ibadah kita. Nah, tuh yang bilang saya sekuler, kan? Ada, aspek ibadahnya ada. Ya kan? Ini artinya adalah tingginya kotak rezeki ini, tingginya ditentukan oleh seberapa kualitas ibadah kita, seberapa baik kualitas ibadah kita. Ya. Lalu yang sini, ini yang tadi disampaikan Om Pit, seberapa luas silaturahmi kita. Networking kan? Dan kemudian ibadah udah oke, silaturahmi udah oke. Ketika teman-teman lupa untuk fokus pada memperdalam ilmu, untuk memperluas ilmu, maka teman-teman sama saja mempersempit kotak rezekinya. Ini perkembangannya kan cepat banget nih teman-teman. Jadi ya mau tidak mau gitu. Ilmu di sini berarti kita harus punya growth mindset. Nah, yang kita pelajari tahun lalu bisa jadi sudah tidak relevan sekarang. Saya selalu bilang loh teman-teman, saya udah jadi headhunter 18 tahun tapi saya merasa masih bodoh. Kenapa? Apa yang saya lakukan 5 tahun lalu, apa yang saya lakukan 10 tahun lalu, itu sudah tidak terlalu relevan dengan apa yang terjadi sekarang. Jadi kalau saya ngerasa bahwa I'm a veteran, kenapa harus belajar lagi? Gitu kan? Yang ada headhunter muda tanya sama saya. Tapi ya nggak bisa gitu juga gitu. Karena ternyata berubah. Nah, teman-teman bisa dilihat nih di sini. Kualitas ibadah kita, kemudian silaturahmi kita, kemudian seberapa bagus ilmu yang kita punya. Ini kalau diambil inisialnya, isi. Ya, isinya kotak ini sebetulnya tergantung dulu kita punya wadahnya seberapa besar. Banyak orang yang pengen rezekinya gede, tapi ibadahnya kurang. Ada yang bilang sih, itu orang ibadahnya kurang gitu. Ya mungkin dia silaturahminya bagus, ilmunya luas. Tapi ingat kalau ibadahnya nggak bagus, berarti kan dia cuma dapatnya tingginya kan segitu doang gitu. Tapi mungkin karena silaturahminya luas, ilmunya juga luas, jadinya dia ibaratnya bisa dapat 100 meter kubik itu dengan melebar. Jadi bukan seperti ini nih teman-teman. Jadi kalau misalnya ini kita analogikan seperti ini, ya kalau kita mau gede, kotaknya lebih gede daripada itu, berarti memang ibadah kita harus diperbaiki. Silaturahmi yang tadi dijelaskan Om Pit, soal networking itu juga harus diperbaiki lagi. Dan ini nih, karena kaitannya apa? Balik lagi. Ilmu kaitannya ke skill set, ya kan? Dan tool set. Nah, itu teman-teman. Jadi sebenarnya holistic framework itu adalah mencakup ini, ya. 4 missing links ini tadi. 4 missing links ditambah dengan kotak rezeki. Kalau seandainya kita ingin mencapai segala sesuatu, maaf nih teman-teman, bukannya saya mau berburuk sangka, tapi apapun goals yang teman-teman tuliskan di sana,
pasti sedikit banyak ada kaitannya dengan uang. Bener nggak? Betul ya. Oke. Ketika ada kaitannya dengan uang, maka ini tidak boleh dilepaskan. Apapun agamanya, ya, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, ini semua ibadah ini itu membuat kita tuh lebih mudah untuk acceptance itu tadi. Loh, ternyata udah selesai. Udah gitu doang ternyata. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kita melihat gitu ya. Sekali lagi teman-teman, saya tidak mengajarkan how to ya. Tapi saya lebih mengajarkan adalah bagaimana framework atau model ini itu bisa diterapkan dalam kehidupan teman-teman di keseharian. Nah, mungkin satu tambahan saya adalah ini bukan bagian dari holistic framework ya. Tapi saya selalu percaya, karena saya ikut membantu perubahan di organisasi, di perusahaan, saya selalu percaya bahwa perubahan itu tergantung 4 hal, teman-teman. Mau ini perubahan di organisasi, ataupun perubahan individu. Ketika kita punya goal, realitinya masih jauh gitu kan, realitinya sekarang segini, goalnya masih jauh gitu. Bisa nggak kita mencapai itu? Selain kita menerapkan four missing link, selalu kotak rezeki, maka yang paling penting tuh yang pertama adalah teman-teman harus punya ini dulu. Intention. Bahasa Indonesianya niat. Niat dulu, karena kadang-kadang ada orang, oh saya pengen berubah. Intentionnya kurang. Nah, ketika intentionnya kurang, ya otomatis hanya sekedar wacana. Lalu P-nya itu adalah permission. Permission itu maksudnya apa? Permission maksudnya adalah teman-teman memberikan izin kepada diri sendiri ataupun orang lain untuk membuat kita itu semakin tumbuh dan berkembang. Memberikan izin kepada diri sendiri, contohnya apa? Teman-teman mau loh hari Sabtu duduk di sini, harusnya kan bisa bersama keluarga, harusnya bisa healing seperti tadi Pak Faisal bilang gitu kan. Waktunya healing malah duduk di sini ngobrolin soal kotak rezeki. Tapi itu adalah bagian dari permissionnya teman-teman. Memberikan izin kepada diri sendiri untuk belajar hal baru. Memberikan izin kepada Om Pit, memberikan izin kepada saya untuk memberikan berbagi ilmu yang mungkin harapannya adalah bisa membuat teman-teman itu semakin berkembang ke depannya. Permission itu penting. Ketika teman-teman sudah memberikan permission, maka selanjutnya adalah teman-teman harus memberikan attention. Maksudnya apa? Ini ya benar-benar butuh perhatian. Karena kita ngerasa, kita ini masih jauh loh. Dari reality ke goal, gunanya attention itu apa teman-teman? Untuk melihat sebetulnya kita sekarang ini progresnya sudah sampai di mana. Ketika kita memberikan attention, maka kita tahu, tanggal 8 November 2025, kondisi saya sekarang begini. 31 Desember 2025, saya sekarang sudah di sini. 1 Februari 2026 saya di sini. Nah, jadi attention itu memberikan teman-teman sense of progress. Ya. Dan otomatis ketika attention sudah dilakukan, maka terakhir teman-teman perlu yang namanya commitment. Nah, emang beda. Attention sama komitmen beda. Beda. Attention itu adalah kita fokus pada progress, teman-teman. Tapi kalau komitmen itu kita komit pada goals yang ingin kita raih. Nah, kenapa? Yang bikin goals kan bukan atasan kita. Ini kan goals kita sendiri yang bikin.
Jadi komitmennya otomatis harus muncul dari dalam diri kita sendiri. Nah, jadi 4 hal ini teman-teman, ini adalah kunci untuk melakukan perubahan, baik itu di dalam organisasi ataupun di dalam diri kita sendiri. Jadi dari saya mungkin itu aja yang bisa disampaikan, dan sekarang kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Silakan. Terima kasih banyak atas perhatiannya.